الحسين مرحبا 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 يا نور عيني مرحبا 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 جاد الحسين مرحبا مرحبا يا رسول الله أهلا مرحبا مرحبا بك إنا بك نسعد مرحبا 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 يا نور عيني مرحبا 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 جاد الحسين مرحبا مرحبا وعليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله الفتاح العليم الذي أرشد من اصطفاه من عباده للتعلم والتعليم وجعل العلم سبب النجاة والفوز بزلف عند الملك العظيم والصلاة والسلام على من أرسله الله هاديا إلى الصراط المستقيم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الفائزين من صحبته واتباعه بالمقام العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق القرآن العظيم والرسول الكريم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan karunia nikmat yang Allah berikan kepada kita. Hingga pada malam hari ini Allah masih memperkenankan kita untuk duduk bersama dalam rangka menuntut ilmu agama. Mudah-mudahan ilmu yang kita dengarkan, yang kita pelajari, dapat kita pahami dan dapat dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Serta menjadi ilmu yang bermanfaat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Shalawat beserta salam semoga Allah curah limpahkan kepada junjungan kita baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya serta pengikutnya sampai yaumil qiyamah. Hadirin yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kitab Fawaidul Mukhtarah Adabul Murid ma'a Syekhin, adabnya murid kepada gurunya. Adabnya seorang murid kepada gurunya. Adab itu tata krama. Apa saja? Qala ba'duhum, disebutkan oleh sebagian dari ulama dan sholihin, sab'una fil mi'ah, 70%. Annal ilma yunalu bisababi quwwatir rabitati bainal muridi wa syekhi. 70% bahwasanya ilmu itu tercapai, artinya berhasil dipelajari, mendapatkan hasil yang bagus, itu sebab kuatnya hubungan antara murid dan guru. 70%. Bukan karena belajarnya atau cerdasnya, bukan, tapi karena kuatnya hubungan murid dan guru. Berapa persen? 70%. 30% yang lainnya mungkin mujahadah, mungkin belajar, mungkin kecerdasan, mungkin banyak tanya, mungkin ini, mungkin ini. Cuma 70% seperti itu.
Yang kedua, i'lam anna syekha al-muqtada bih fi ta'lim wal ihtida ila sabilil ghafurir rahim ya'tamidu fi tamkin ittisali wa husulil qabul wal iqbal minhu fi kulli halin ala niyati talib. Ketahuilah bahwa guru yang diikuti di dalam belajar mengajar bertunjuk kepada jalan Allah Subhanahu wa taala itu menyadarkan kuatnya hubungan dan mendapatkan terkabulnya atau pengkabulan atau diterima darinya fi kulli halin di dalam setiap keadaan itu bergantung ala niyatit talib, bergantung kepada niatnya orang yang mencari ilmu itu. Wa maqsadil raghib, dan maksud dari orang yang menginginkan itu, la yanfa'u minhu illa idza waqa'a dzalika min ad-dalil, dan ikatan tersebut tidak akan lepas kecuali jika terjadi atau jika yang melepas itu dari pihak si murid. Guru dan murid itu hadir, sebenarnya ikatannya tidak bisa lepas, kecuali yang melepas adalah si muridnya. Fa'amma minhu fala yahsul infikaku abadan walau aroda. Dan kalau dari sisi gurunya itu nggak bisa. Guru melepas guru itu paling nggak bisa hadir abadan selamanya. Sekalipun si guru ini menginginkan, nggak bisa hadir. Misalul balik, perumpamaan itu al-imam fi sholat, imam di dalam sholat. Fa innahu law qala imaman li jama'atin duna fulan fa innaha la tabtulu qudwatuhu bih. Seandainya ada imam, amaruh dari imam ya, amaruh dari imam. Saking bencinya kalau ngambil hukum misal ini misal, yang niat dari imam kafir jamaah gereja masjid kecuali habibmu. Kira-kira sholatnya saya sah nggak? Sholatnya saya sebagai makmumnya Pak Marko sah nggak? Pak Marko ngomong yang niat imam sholat satu jamaah gereja masjid kecuali sini orang tak niat imam misalnya habibmu kalau Allah sana. Sah nggak sholatnya saya sebagai makmum? Kenapa? Kenapa Ustaz? Pokoknya jawabannya itu Ustaz. Alasan apa bohong? Fa'innaha la tabtulu qudwatuhu bih. Maka tidak akan berpengaruh hadirin sekalipun Pak Marko mengecualikan salah seorang yang jadi makmum, tidak akan pengaruh saat semuanya, kecuali wa amal muqtadi, kecuali si makmum jamaah ini famata nawal mufaraqata in qa'atil qudwatu bi awwal hadir, kecuali si makmum ini kalau niat mufaraqah maka dia baru niat saja awal sudah lepas hubungannya. Sudah lepas. Nanti kita akan belajar bab mufaraqah nanti, cuma masih lama mungkin ya, kalau sholat masih lama. Tapi sudah pernah kita bahas dulu. Kita bahas. Jadi mufaraqah kalau makmum niat mufaraqah maka terlepas, dia sudah mengikuti. Artinya apa? Yang bisa melepas ikatan jamaah antara imam dan makmum bukan si imam, tapi siapa? Begitu pula ikatan guru dan murid yang bisa melepasnya ya murid itu sendiri hadir. Makanya selama murid meningkatkan dirinya kepada guru, maka dia akan mendapatkan manfaat yang banyak. Selama si guru ini, selama si murid ini melepaskan diri, maka saat itu dia sudah tidak dapat manfaat sama.
yang Rasul ngomong orang itu sesat karena dua hal. Saya tambah satu hal lagi itu. Satu, nggak pernah ngaji atau nggak mau ngaji, atau tidak ngaji, atau dua salah ngaji. Yang ketiga, tidak mengikuti guru. Tidak mengikuti apa? Guru. Sesat hati, sudah terputus hubungannya. Bagaimana seorang murid bisa dikatakan dia punya guru pula kalau ternyata tidak melaksanakan ajarannya gurunya? Bukan nanti. Jadi makanya hati-hati ya, jadi jangan berani menisbatkan ngaji dengan pulang, berguru dengan pulang, tapi ternyata tidak sesuai dengan ajaran gurunya. Dan ini banyak terjadi. Kalau sudah tidak sesuai dengan ajaran gurunya, mohon maaf, tidak akan sampai kepada Allah. Man salaka ala darbil wasol, siapa yang menempuh jalan leluhurnya, jalan gurunya, wasol, maka dia akan sampai kepada Allah. Kalau nggak menempuh jalan gurunya, jangan harap nanti, jangan harap. Kita menempuh jalan para salafus saleh. Karena salafus saleh menempuh jalan guru-gurunya dan leluhurnya. Bahkan Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi itu dengan tegas pernah mengatakan, pernah dibacakan kitabnya itu oleh Habib Anis Al-Habsyi, siapapun seorang alawi yang tidak menempuh jalan leluhurnya, mahu alawi, maka dia bukan alawi. Tegas saja. Siapapun orang yang menisbatkan diri kepada seorang alim, seorang soleh, kok nggak menempuh jalan orang soleh itu, dia bukan termasuk orang soleh itu. Nah, ini perlu kita cermati, perlu kita perhatikan baik-baik. Dan kuatnya hubungan ini hadirin, inilah yang menyebabkan ilmu itu menjadi manfaat. Menjadi manfaat. Saya pernah ditampar, bukan tampar pemenang ya, ditampar omongan dan benar-benar menyentuh hati saya nanti. Dulu ketika di hari-hari terakhir saya mau pulang dari Darul Mustafa dari Mas, saya itu sering keluar dari pondok untuk ambil manfaat ngaji di tempat lain, tempatnya Habib Pula, para ulama-ulama tarif saat itu. Di tempatnya Pula ada di Habib Pula, hari ini dari Pula. Saya keluar izin, kemudian Haris yang menjaga gerbangnya itu ada ngomong, mau kemana? Saya mau ngaji di Pula. Saya sih Habib Pula, apakah nggak cukup Habib Pula buat kamu? Apa nggak cukup Habib Pula buat kamu sampai kamu ngaji di sana? Saya kasih alasan, sebentar lagi saya pulang, saya ingin dapat barokah dari yang lain. Tak cukup bagi umat. Barokah dari umat tak cukup. Kita ini terpilih ini Sewu, ya, kasmanan pedas orang minum di terpilihnya ini. Benar-benar itu. Makanya saat itu biasanya mikir ya, ngapain saya? Saya yang lain, cuma saya niatkan tabarukan untuk mengambil berkah dari yang lain. Minimal dapat berkahnya dari yang lain. Sampai dia mengingat juga. Makanya saya mikir, kalau seandainya sudah ada majelisnya yang panjenengan anggap guru panjenengan, terus panjenengan melakukan kegiatan yang lain, apa pantas? Apa pantas nanti? Ada hatimu yang dianggap guru jenengan malam Selasa malam tulis ngaji, terus jenengan gawe pengajian dewek di hari yang sama. Apa pantas nanti? Kalau dia pada pengajian, iya betul, sama-sama pengajian. Ya, cuma ikatan antara murid dan guru seakan-akan mau diutus sendiri sama panjenengan. Wah, hadirin ya. Harusnya kan kalau panjenengan anggap di sini ada guru si A, panjenengan ada guru, kemudian ada ajaran lain. Tapi mestinya yang dipilih ini hadirin. Karena ini kuat ikatannya dengan guru-gurunya seperti itu. Misal ada dai terkenal, viral di TV, di media sosial,
acara sama dengan Habib Umar, kemudian saya pilih yang lain, pantas enggak? Pantas boleh kira-kira? Mana pantas? Oh, Habib kan sama-sama ngaji, pantas enggak kira-kira? Enggak pantas gitu. Karena apa? Sudah menisbatkan ngaji dengan Habib Umar. Paham ya? Ini ada kuatnya kata Rasulullah. Apalagi sampai acaranya itu bukan acara pengajian, acaranya bukan acara pengajian. Kalau acaranya sama-sama ngaji, sama-sama menuntut ilmu, nggak pantas. Apalagi acaranya bukan. Saya kalau orang ngaji, kalau ke iya, kalau balik ke Indonesia lewat Bahrain misalnya, pantas nggak? Yuk, tempat-tempat orang pantas ya. Paham ya? Ini yang mohon maaf yang menyebabkan ilmunya orang zaman sekarang itu manfaatnya tidak sebesar orang-orang zaman dahulu. Kalau orang zaman dahulu siapa gurunya di situ, apapun kata perkataan guru dimanapun gurunya berada akan dia cari. Idza ra'aita al-murida mumtali'an bi ta'zimi syaikhihi wa ijlalihi mustami'an bi zahirihi wa batinihi ala i'tiqadihi wa iqtidalihi wa ta'addubi bi adabihi fala budda an yaritha sirrahu aw syai'an minhu in baqiya ba'da. Apabila kamu melihat seorang murid kok di dalam hatinya itu penuh dengan pengagungan kepada gurunya, penghormatan kepada gurunya, terkumpul di dalam dirinya zahir dan batin gurunya, ala i'tibadi wa iqtidali, dengan keyakinan gurunya dan perintah-perintah gurunya, wa ta'addubi bi adabi, beradab bertata krama dengan adab-adab gurunya. Karena adab-adab semuanya diikuti benar-benar zahir batin, bukan hanya penampilan zahir saja, tapi batinnya diikuti akhirnya. Fala budda an yaritha sirrahu aw syai'an minhu in baqiya ba'da. Maka dia sudah bisa dipastikan dia akan mewarisi rahasia-rahasianya, asror dari gurunya atau sesuatu darinya ya, selama dia masih hidup. Setelahnya maka dia akan mewarisi hati. Selama dia masih hidup setelah gurunya, dia akan mewarisi guru-gurunya. Dan saya pernah cerita sama jenengan, ada imam namanya Imam Buwaiti. Imam Buwaiti ini muridnya Imam Syafi'i. Buwaiti itu isi tasbir dari batik. Batik saja artinya sudah lambat. Buwaiti itu lambat lagi. Orang ceritanya Imam Buwaiti ini paling lambat, santri yang paling lambat di dalam menghafal. Jadi kalau belajar hadis, pulang ke rumah, ngapalan hadis sama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innama apa ya? Wa innama baca balik terus, ulang-ulang terus. Tanggane akan lagi. Tangga kanan kiri depan belakang, karena sering mendengar Imam Buwaiti ngapalkan hadis, tangganya orang belajar hadis ngapal, gara-gara bilang Imam Buwaiti ini dulu ngapal. Tadi beliau mewarisi sir gurunya. Kenapa? Karena ada ikatan yang kuat dengan gurunya. Murid yang alim banyak, tapi yang mewarisi sirnya Imam Buwaiti. Luar biasa ini. Jadi ikuti guru bukan penampilan dohir saja. Kalau saya mau lihat guru-gurunya, mau lihat guru-gurunya, bukan dohirnya saja, tapi dohir dan nanti coba saja lihat mana seorang murid yang benar-benar mengikuti gurunya, perhatian dengan gurunya, ya, dia tidak meninggalkan gurunya dengan alasan apapun, dengan acara apapun. Yang penting saya ketemu guru, ngaji sama guru. Apalagi hanya sekedar urusan duniawi nanti. Kok ada pengajian, tapi ternyata ada urusan duniawi. Kok yang dipilih urusan duniawi, berarti
ikatannya belum kuat. Kalau ikatannya belum kuat, berarti ilmu yang didapatkan sedikit atau manfaat ilmunya sedikit. Alhamdulillah ini, mudah-mudahan kita punya ikatan yang kuat dengan guru-guru kita. Allahumma amin ya rabbal. Qala Sayyidina Imam Ali bin Hasan al-Attas nafa'allahu bih. Sayyidina Imam Ali bin Hasan al-Attas ini cucu dari Sahibul Rasid Ali Umar bin Abdurrahman al-Attas. Ali bin Hasan bin Abdullah bin Husain bin Umar bin Abdurrahman al-Attas. Innal mahsula minal ilmi wal fathi wal nuri akni al-kashfa lil wujud ala qadril adab ma'a syekh. Sesungguhnya perolehan dari ilmu dan futuh ini keterbukaan. Futuh ini keterbukaan. Jadi begini, perumpamannya seperti ini. Yang namanya futuh ini ketika mempelajari sesuatu dari gurunya itu cepat paham sedetail-detailnya. Namanya futuh. Dan subhanallah hadirin, futuh masing-masing orang itu beda-beda. Futuh masing-masing orang itu beda-beda. Jadi ada yang memang benar-benar dikasih futuh, mendengarkan, belajar, langsung paham. Ada sing futuh suwe, bertahun-tahun paham anak banyak. Mungkin dia termasuk sing cepat futuh atau sing futuh yang dia. Apa jangan-jangan nggak futuh sama sekali? Alhamdulillah. Perolehan ilmu futuh, nur cahaya, maksudnya apa? Terbukanya dari hijabnya itu terbuka. Jadi orang Quran boleh ngomong, tak boleh ngomong apa? Gimana orang tak dia paham? Itu mungkin apa? Itu mungkin derami paham ya. Ini banyak. Ala qadril adab masyarakat, tergantung kadar adabnya dengan guru. Semakin beradab dengan guru, semakin banyak ilmu yang didapat. Semakin panjenengan meremehkan guru, semakin panjenengan tidak dapat apa-apa. Makanya hati-hati. Panjenengan udah takdir, wah takdir dianggap subhanallah. Tapi kalau sudah ada, mohon maaf, sudah ada suudzon sedikit saja dalam hati panjenengan sama guru, habis semua, nggak akan paham sama guru. Tapi kalau benar-benar, wah dia, kenapa? Alim Abdullah bin Alil Haddad ketika sama santri-santrinya mau ziarah berkunjung ke rumahnya Habib Umar bin Abdurrahman al-Attas, guru beliau. Itu santri-santrinya didoktrin dulu, awas dong, kamu mau ketemu seorang ulama besar, wali min awliyaillah. Jadi menceritakan Habib Umar seakan-akan Habib Umar itu nabi, seakan-akan Habib Umar itu nabi. Akhirnya apa? Si murid ini dia, oh, saya mau ketemu orang besar. Kan membesarkan kadar keyakinannya kepada Habib Umar. Sehingga apapun yang keluar dari beliau, baik perkataan maupun perbuatan, maka akan tetap diagungkan oleh orang yang mencari ilmu tersebut. Sekalipun mungkin saya kata, ya Allah, senyumnya manis teman, yang bilang Nabi Umar lihat senyum kayak senyumnya kanjeng Nabi. Kenapa? Karena sudah didoktrin dulu nanti. Akhirnya dapat manfaat yang besar. Nah, zaman sekarang ini hadirin, sadar atau tidak sadar, umat Islam ini sedang diruntuhkan keyakinannya kepada ulama dan kepada habaib. Sehingga mohon maaf, ilmu yang akan didapatkan itu sedikit, atau bahkan tidak ada manfaatnya sama sekali. Mau belajar, bahkan kita mau melihat media sosial pun, melihat si A, melihat Ustaz A, Kiai A, Kiai B, karena sudah diruntuhkan keyakinan panjenengan,
ilmunya nggak masalah, ngomong apa kiai, ngomong apa habib, ngomong apa ustaz. Itu kan keyakinan manusia. Kalau sudah seperti ini hadir, foto demi Allah, jangan nggak akan dapat manfaat itu. Kenapa Imam Nawawi selalu sedekah ketika sebelum belajar dengan gurunya? Sedekahnya apa? Ya Allah, saya sedekah niatnya supaya saya tidak melihat cacat aib guru saya, dan supaya saya tidak mendengar ada orang yang ngasih kabar tentang aibnya guru saya. Sedekah betul. Amat gak ada handphone hadir. Imam Nawawi jadi ulama besar. Dia mau ngaji sama Habib digembosi, Habib kayak gini, gugur dia. Mau ngaji sama Kiai, akhirnya ada agama bajingan kabeh, orang urusan agama. Nah, ini tujuannya hadir. Tidak ada bermanfaat apa. Kenapa orang-orang dahulu hormat yang luar biasa? Apa kata Kiai, apa kata Ustaz, apa kata ulama diikuti. Mereka dapat manfaat. Orang-orang dahulu hadir, mohon maaf, mereka nggak paham kitab A, nggak paham tafsir ini, nggak paham penjelasan hadis ini, cuma mereka melakukan apa yang dikatakan oleh ulama, dilakukan. Kenapa ibu lakukan dalilnya apa? Punya orang ini dalil seperti Ustaz Kiai ini ngomong, saya lakukan. Mereka dapat manfaat hadirin. Lu kita. Jadi pilih mendengarkan atau ngaji pun tergantung nafsu kita, sesuai dengan keinginan kita. Kalau nggak keinginan ya nggak didengarkan, ya nggak ada manfaatnya nanti. Nah, itu yang terjadi nanti. Jadi kalau orang itu pengen dapat perolehan ilmu, foto, cahaya, terbukanya dari hijab, maka beradablah dengan guru. Wa'ala qadri ma yakunu Kibaru min darin endar jakun lana dhalikal mingdar endallah min hadhi syak. Maka sebesar apapun kadar adab kamu ya, kepada guru kamu, maka sebesar itulah yang akan kamu peroleh. Tadi contohnya tadi itu nanti. Dulu luar biasa gitu. Ini gara-gara mohon maaf materi ini permasalahannya dengan sekarang waktunya lebih banyak pegang handphone. Terus dengan dicocok, dikasih tontonan-tontonan, video-video, perkataan-perkataan yang meruntuhkan keyakinan panjenengan yang akhirnya manfaatnya sedikit. Dulu ya Allah, kita ini kalau mau berkunjung ke ulama fulan, kiai fulan, habib fulan, wah benar-benar didoktrin ini luar biasa. Kebaikannya kita orang tahu dulu. Akhirnya apa? Ketika melihat luar biasa, jangankan ceramah, baru lihat orangnya sudah yang hati deg-degan, kearifan memberkasi hati kita, membekas. Kenapa? Karena kita tidak dengar omongan orang lain, yang didengarkan hanya keutamaan saja, atau kita tahu dengan sendirinya. Contoh, orang-orang yang melihat Habib Umar dengan pandangan pengagungan, murid-muridnya terutama dengan pandangan pengagungan kepada beliau hadirin. Habib Umar bisa ngomong, lihat saja. Ini hati kayak dicas. Tahu handphone yang sudah lemah baterainya dicas, jadi penuh kembali. Ibadah semangat luar biasa. Baru lihat Habib Umar, baru lihat, dengar langsung hati benar-benar tetes, benar-benar dahsyat hadirin, benar-benar berpengaruh dalam hatinya. Itu ya, kalau kita memandang orang yang kita anggap guru seperti itu, maka kita akan mendapatkan manfaat yang besar. Tapi kalau tidak, naudzubillah ini, saya dengan baru datang pertama ke Ka'bah, ke Masjidil Haram. Orang tahu bayangan kita tak pernah lihat Ka'bah. Mari-mari dalam nanti TV, mari-mari dalam nanti berita. Terus dia ke sana sendiri. Terus sudah, oh Ka'bah nangis. Pintu 10, 20 biasa. Rasanya berubah. Nah ini yang jadi kita tak manfaatin nanti. Coba perasaan kita
keyakinan kita itu sama dengan pertama kali. Nah, istimewa itu. Orang pertama kali biasa ketemu Habib, pertama, senang. 2 kali senang, 3 kali senang, luar biasa sampai sujud-sujud. Salaman kita di tangan si madiaku, sikilnya madiaku. Saking luar biasa. Habib, jadikan hamba gurumu, ngomongnya hamba juga stop ya. Jadikan hamba gurumu, Habib, dan apa ini, aku guru kecuali jenengan. Pisang, pintu, orang sering dengar Habibmu biasa-biasa saja nanti. Ditambah keyakinannya diruntuhkan dengan doktrin-doktrin yang sesat, akhirnya berubah sedikit dapat manfaatnya. Alhamdulillah ya. Satu lagi hadirin, kanal Aminul Ma'mun Ibn Harun Ar-Rasyid. Dulu ada seorang raja presiden namanya Harun Ar-Rasyid, punya anak namanya Al-Amin dan Al-Ma'mun. Al-Amin dan Al-Ma'mun ini 2 anak presiden. 2 anak presiden laki-laki, Al-Amin dan yatabadarani na'lai syekhihima al-kisai ayyuhuma yulbisu iyahuma wa yaqulu lahuma inda dhalik likulli wahidin wahidah. Anaknya presiden ketika ngaji dengan Imam Al-Kisai atau Al-Kasai, itu mereka berdua rebutan memakaikan sandal gurunya. Rebutan, no way. Belum. Jadi gurunya Al-Kasai sudah 1 anak, 1 sandal. Anaknya presiden. Jangan anaknya presiden, ustaz guru ngaji, ning ngajar wong suki. Bisa-bisa ustaz di sini ngambung tangannya anaknya nanti. Terus mau dapat manfaat anaknya, ya tidak dapat nanti, tidak ada. Jangan kehadiran punya kedudukan, punya jabatan, kemudian orang dianggap rendah sampai dalam menuntut ilmu dia rendah, tak bakal dapat manfaat nanti. Kapan waktunya kalau panjenengan misalnya sukses jadi wong suki, beda akeh, jabatan yang tinggi, perlakukan anak panjenengan ketika ketemu orang alim seperti santri-santri pada umumnya. Aja kalian jadi wong suki, tidak akan manfaat nanti. Ya, sudah ada buktinya, ada raja, khalifah, penguasa saat itu, anaknya pun disuruh ladeni gurunya. Bukan hanya sekedar salaman cium tangan, tapi bahkan urusan sandal gurunya pun untuk memperlakukan gurunya, urusi sandalnya. Urusi apa? Sandalnya. Kemarin di Waringin saya cerita tentang ya hampir mirip dengan masalah ini. Hampir mirip dengan masalah ini, yaitu Imam Ghazali. Beliau sebagiannya mendapatkan keterbukaan dari ilmu, salah satunya dia nurut sama gurunya. Imam Al-Qutaqi kalau nggak salah, sama gurunya. Jadi untuk mendapatkan keterbukaan foto disuruh gurunya nyapu latar sing isinya kain. Yang banyak mendelek kamar, akhir mendeleknya akhir lebongnya, disuruh nyapu dan tidak boleh pakai sapu, disuruhnya pakai tangan. Disuruhnya pakai tangan. Kita dia ngaji, orang ngaji kalau mau kan sambut, bodoh saya sambut dulu, ya sudah berkilatan ada sapu anggota tangan, bersih anggota tangan. Saya mau tanya dengan 2 bocah di ngomong ngaji dan ustaz. Suruh ngaji Quran, turutan, alifatan, anjur kayak ustadz. Nah ustadz di kebunnya aku kalau kopel udah ustadz. Jadi kan kira-kira bukuk betul. Saya mau tanya, jadi kan punya anak, ditaruh di ustadz diarahin dulu diajari turutan, diajari alifatan, diajari ngaji Quran.
Barang anjung nak ustadz, jadi kan aku mau. Nak ustadz di bawah topeng, di bawah nyaku ke ustadz. Jadi kan bobok boleh. Bobok atau apa? Kenapa orang bobok? Kenapa nggak bobok? Nah itu yang menyebabkan gak dapat manfaat hadirin. Orang-orang dulu itu dites dulu seperti itu. Dites seperti itu. Makanya mereka manfaatnya dahsyat. Loh itu anaknya jadikan orang dipulang, dimongon beres-beres kumel ustadz dengan ustadz apa? Kayak ustadz paling betul. Ustadz akhir kira-kira kere nasi nangkono. Betul. Seperti itu. Akhirnya anaknya jadikan manfaat dari. Nah gurunya digagal karena rambutnya dawa atau mangkatnya telat, bolos sekolah, wong tuanya terima, gurunya dilaporkan. Terus jalur jadi anak wong soleh, ya orang bisa. Arahnya soleh kan iya ya. Iya, coba tiru orang-orang dahulu hadirin, wong bunyinya, anaknya sekolah, digagal gurunya, balik waktu, pak. Apa itu guru pimpin dong, apa tak berani pimpin. Itu orang tua dulu hadir, orang tua sekarang nggak bisa. Makanya mohon maaf, ilmunya nggak manfaat, Kenapa? Karena gurunya dilawan. Nggak boleh lawan guru hadirin, nggak dapat manfaat daripada ilmu pun. Mudah-mudahan apa yang kita dengarkan bisa dijadikan pedoman dalam hidup kita di dalam beradab atau beragama kepada guru-guru kita. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan hadirin, mubtilatul wakalah asyratul. Faktor-faktor yang dapat membatalkan akad wakalah perwakilan itu ada 10. Ada apa? 10 faktor. Yang pertama, al-fashu awil azlu. Yang pertama adalah pembatalan dan pemecatan. Li'anna al-wakalata aqdun jaizun minat tarfain atau minat tarfain. Sebab sesungguhnya wakalah ini adalah akad yang boleh atau akad yang boleh dibatalkan dari kedua belah pihak. Faya juzu likulli minhuma khasuhu maka sya'a, maka boleh salah satu dari kedua belah pihak ini membatalkan kapanpun mereka mau. Boleh nanti, jadi tak terikat harus ini. Illa kecuali fi halatin wahidatin, kecuali di dalam keadaan dalam satu keadaan ini tak boleh dibatalkan. Wa hiya al-wakil la yajuzu lahu an ya'zila nafsahu idza tarattaba 'ala dzalik dhaya'ul mali alladhi tahta yadihi. Dalam satu keadaan apa itu? Wakil ini tidak diperbolehkan untuk memecat dirinya sendiri. Sebenarnya boleh hadirin, secara umum boleh. Mewakil yang mewakilkan memecat wakil atau wakil memecat dirinya sendiri boleh. Kecuali satu keadaan wakil tidak boleh memecat dirinya sendiri. Idza tarattaba 'ala dzalik dhaya'ul mal. Kenapa? Kalau mengakibatkan ketika dia memecat dirinya sendiri, memutuskan akad wakalah ini mengakibatkan akan sia-sia atau hilangnya atau rusaknya barang yang ada di tangannya yang diwakilkan kepadanya. Tidak boleh. Motor lagi diparkir nang pinggir jalan. Motor lagi diparkir nang pinggir jalan, nang trotoar, nggak tahu di mana. Tahu-tahu ditinggal sama wakil yang dikasih perwakilan sama wakil untuk menjual motor tersebut, misalkan motornya ditinggal nanti di jalan, uangnya sudah diwakil keluar, kemudian ngomong borong wakil, yang orang bilang yang pecat awal dari sehari ini, detik ini saya nggak mau jadi wakil, ditinggal motornya, nggak boleh lagi. Kenapa? Karena akan mengakibatkan hilangnya
motor. Kalau mau memecat dirinya sendiri atau memutus akad wakalah, motornya diambil, kembalikan dulu kepada yang mewakilkan. Selesai nanti. Paham ya? Itu yang pertama. Jadi adanya pembatalan atau pemecatan. Ya, salah satu pihak membatalkan, baik yang mewakilkan atau yang menjadi wakil, atau yang mewakilkan ini memecat wakilnya, atau si wakil ini memecat dirinya sendiri. Boleh? Boleh. Maka batallah akad wakalah ini. Yang kedua, al-maut lil wakil awil muwakil. Yang kedua, sebab adanya kematian. Baik yang mati mewakilnya, yang mewakilkan, atau yang menjadi wakil. Kapanpun ada yang meninggal dunia, salah satunya atau keduanya, maka batallah akad wakalah tersebut. Paham? Yang ketiga, al-junun. Yang ketiga adalah gilanya lil wakil awil muwakil. Gilanya wakil atau orang yang mewakilkan menjadi gila. Maka kapanpun salah seorang dari keduanya ini gila, maka akad wakalahnya itu batal, sekalipun gilanya sebentar. Sekalipun gilanya sebentar, maka batal. Kalau mau diteruskan, maka pakai akad wakil yang baru, akad wakalah yang baru. Walaupun gilanya sebentar, di mana yang gak jujur dengan ada gila sebentar nanti. Wong sih kadang-kadang wong seorang berbit tidak, orang berbit paras aneh, ada gitu. Ada. Gilanya sebentar, maka otomatis batal. Yang keempat, al-irma'u. Yang keempat adalah pingsannya salah satu pihak, baik si muwakil atau wakilnya, walaupun pingsannya hanya sebentar. Walaupun pingsannya hanya apa? Sebentar. Maka batallah akad wakil ini. Ini menurut Imam Romli. Walaupun sebentar pingsannya, maka batal. Harus pakai akad wakalah yang baru. Tapi menurut Imam Ibnu Hajar, syarat batalnya akad wakalah ini bagi mereka yang pingsan itu kalau pingsannya agak lama, sekedar sholat fardu, berapa menit? 5 menit. Kurang lebih 5 menit sampai 10 menit. Kok pingsannya lama? Maka baru batal. Kalau sebentar, menurut Imam Ibnu Hajar mungkin semenit atau setengah menit pingsan, sadar menit, maka tidak batal. Bisa dipahami? Yang kelima, turu uriklin. Salah satu pihak, baik orang yang mewakilkan ataupun yang menjadi wakil, ini menjadi budak. Menjadi apa? Budak. Kok bisa? Mungkin. Dalam wakalah nggak peduli itu muslim atau nggak muslim, boleh. Ketika yang jadi wakil itu muslim, ada yang mewakilkan itu kafir, boleh-boleh saja. Ini mungkin keadaannya seperti ini. Mewakil atau wakil, dia termasuk kafir atau kafir harbi. Kemudian terjadi peperangan dan mereka menjadi budak. Maka saat itu akad perwakilannya batal. Atau wakilnya yang jadi wakil menjadi budak, atau wakilnya menjadi budak, maka otomatis akad wakalahnya batal. Kemudian hadirin yang dirahmati Allah, yang keenam, al-hajru alaihi bisafari. Yang keenam adalah jika salah satu baik wakil ataupun mewakil ini, dia ini disita hartanya karena menjadi idiot. Karena menjadi apa? Idiot, yang akhirnya harta disita, maka saat itulah batal akad wakalahnya. Paham? Paham ya? Saya kan sudah kemarin tuh tentang harta yang disita. Hajar, kita sudah bahas tentang hajar. Ya. Kemudian yang ketujuh,
Al-hajru alaihi bifalasin fi malayan fudu minhu. Yang ketujuh hadirin, orang yang disita hartanya karena bangkrut. Diputuskan sama hakim si A bangkrut, maka harta yang diwakilkan itu kan berarti menjadi tabungan karena bangkrut sudah disita, maka otomatis akad wakalahnya batal. Paham? Yang kedelapan, fisquhu fima yusratu fihil adalah karena nikah. Akad wakalah itu jadi batal karena perbuatan fasiknya seseorang. Ini hadirin, kenapa ulama kita ini hati-hati di dalam memilih saksi ya, di dalam pernikahan atau wakil di dalam pernikahan, dan milihnya benar-benar orang yang taat. Kenapa? Karena syaratnya saksi atau wali nikah atau apa saja itu syaratnya adalah adil. Adil itu apa? Adil itu orang yang tidak pernah melakukan dosa besar dan tidak melakukan dosa kecil secara terus-menerus. Atau kalau mau di global, antara kebaikan dan dosanya lebih banyak kebaikannya daripada dosanya. Itu orang yang adil. Orang yang adil. Dalam nikah hadirin itu pun disyaratkan adil, termasuk saksi. Hadirin menjadi saksi itu jangan asal comot hadirin. Karena berarti saksinya di sama ya. Dulu mereka dulu, gak bisa, siapkan dulu. Mana orang yang benar-benar layak untuk jadi saksi. Inilah kenapa sebagian ulama kita itu tidak memperbolehkan ketika akad nikah itu jejeran. Suami istri itu jejeran. Kenapa? Kan belum jadi suami istri, terus dijejeran. Kata lu, suami kamu itu mau dikawinkan? Iya, oke, satu. Yang kedua, saksi kan kebanyakan orang lain. Saksi itu orang lain ketika melihat perempuan yang bukan mahram, bukan istrinya, berarti dia sedang berbuat fasik, berbuat dosa. Ya? Loh, saat itu sudah berbuat dosa kok jadi saksi? Hati-hati, makanya ada yang sangat hati-hati tidak mau. Terus caranya itu begini, pengantin jujur, orang boleh sebut aku, orang dari itu, tapi nggak bisa hadirin. Mesti kan pengen ini sekali-kali nonton, sekali ngobrol. Akhirnya apa aja? Nah ini makanya jangan masuk ke dalam kamar ini. Harus dipersiapkan di buku ngaji. Tidak pantas orang pantas ngaji. Ya malah agak nikah dijejer orang waktu nggak pantas nanti kalau dulu perempuannya di kamar, selesai nikah baru dikeluar. Dia punya ini stabil banyak gue ya sih ya wes. Oh bukan kita mantuan saya lihat gue. Ini yang ke-8 insyaallah, yang ke-9 dan yang ke-10 akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan manfaat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la حي على الصلاة
أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد رسول الله وعلى آله سيدنا رسول الله أجمعين اللهم رب هذه الدعوة والصلاة القائمة آل سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والعالية الرضية وبعثنا الله محمدا إنك له الدنيا يا رب العالمين رب اغفر لي ولوالدي 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 وارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم نسألك العفو والعافية والمعاملة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم لا تغفر عنا بك شر ولنا فضلا وإحسانا وجودا وامتنانا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Sebelum kita tutup pengajian kita, beberapa informasi. Yang pertama, ngaji malam Sabtu di Majlis Nurul Qulub ada Isya sampai selesai. Mudah-mudahan bisa hadir semuanya. Dan ada halangan dan ada acara yang mutabakat. Insyaallah panjenengan sudah cukup cerdas. Saya yakin panjenengan semuanya cerdas dan bisa membedakan antara dua hal yang baik, mana yang paling baik dan mana yang harus dilakukan. Insyaallah panjenengan sudah cukup cerdas kan dengan mendengarkan bagaimana dalil-dalil ilmu, keutamaan ilmu, adab guru dengan murid atau murid dengan gurunya. Panjenengan sudah mendengarkan, maka ketika ada pengumuman tentang pengajian, panjenengan bisa memilah mana yang baik, mana yang terbaik. Bukan mana yang baik dan mana yang buruk, bukan itu. Kalau baik dan buruk, mohon maaf, anak kecil sudah bisa. Tidak perlu tua kaplak pun bisa kalau tidak perlu. Udah cilik bingung. Dan dengan sudah nalar, sudah berakal, maka bisa membedakan mana dua hal yang baik dan mana yang terbaik dari dua hal yang baik itu. Dan itu yang kita ikuti. Mudah-mudahan bisa kumpul lagi malam Sabtu di Majlis Nurul Qulub. Yang kedua, mulai dari sekarang ancang-ancang sampaikan kepada kaum perempuan jenengan, kaum muslimah, besok Ahad Wage untuk ngaji bareng. Ingat ya, yang namanya perempuan di Nurul Qulub ngajinya itu sebulan sekali. Jadi jangan sampai ada kebarengan dengan hal lain. Jadi dipentingkan 2 jam ini, jam 8 sampai jam 10 untuk bisa ngaji bareng. Dipentingkan dari kita tidak lama waktu pengajian, tapi mohon dipentingkan kalau kita jangan telat. Disuruh jam tertarik setengah 10. Kemudian ngobrol jam 10 perhatian. Nah, kan tidak pas itu nanti. Kemudian yang terakhir, sedekah dan infak-rutin. Mudah-mudahan menjadi penyebab kita mendapatkan barokah ilmu yang kita pelajari. Salah satu penyebab keberkahan di dalam ilmu yang kita pelajari adalah sedekah yang diniatkan untuk mendapatkan ilmu yang manfaat. Demikian hadirin yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi